Dan sebenarnya di sini pun dikatakan bahwa ini adalah bukan susu tapi makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan. Welcome back to my YouTube channel, masih sama aku Fitri di Syabadila Family. Jadi di video sebelumnya aku udah ngejelasin tentang perbandingan antara Pediasure sama Nutrinidring. Nah, di situ ada Nutrinidring bubuk dan Nutrinidring cair. Nah, di sini aku mau ngejelasin lebih detail tentang Nutrinidring cair. Dimana anak aku emang minumnya sekarang Nutrinidring cair, dan dari komen pun ada yang menanyakan tentang bagaimana sih cara penyajiannya dan aku gimana cara ngasihnya ke anak aku. Jadi ini tuh aku lagi lengkap banget nih, ada 3 rasa Nutrinidring. Ada yang coklat, strawberry, sama yang vanilla. Nah, pertama-tama aku mau ngejelasin dulu lagi kalorinya ya, Mams. Jadi Nutrinidring ini kalorinya memang menurut aku tertinggi dari susu tinggi kalori lainnya, dan sebenarnya di sini pun dikatakan bahwa ini adalah bukan susu tapi makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, dan untuk kalorinya adalah 300 kalori per 200 ml. Jadi 1,5 ml-nya itu mengandung per milinya itu mengandung 1,5 kalori. Jadi ini kalorinya tinggi sekali dibandingkan susu-susu yang lain. Jadi untuk 1 milinya aja dia mengandung 1,5 kalori, jadi tinggi banget ini kan. Nah, untuk penyajiannya gimana, untuk sajiannya aku ke anak aku caranya bagaimana akan aku jelaskan lebih lanjut ya. Jadi pertama aku mau ngejelasin dulu si kalorinya itu yang tinggi tadi. Nah, untuk petunjuk penggunaannya pun di sini udah ditulis bahwa ini harus digunakan dengan petunjuk dokter, dan pemakaian harus di bawah pengawasan dokter dan dapat digunakan sebagai sumber tunggal nutrisi maupun makanan pendamping pada anak usia 1-2 tahun dan tidak cocok untuk pasien dengan diet bebas serat dan galaktosemia, dan simpan di tempat sejuk dan kering setelah dibuka di lemari es maksimum 24 jam. Jadi kalau aku penyajiannya bagaimana dari yang tadi aku udah baca dari kemasannya sendiri, karena kan ini 200 ml. Jadi anak aku itu minum nggak bisa langsung 200 ml, jadi sekali minum biasanya 100 ml. Jadi tuh ini setelah aku buka, aku langsung taruh gitu di wadah yang udah ada takaran sajinya seperti ini. Jadi udah ada angka-angkanya, nah aku tuangin tuh 100 ml ke dalamnya. Udah gitu, setelah udah kita tuang, aku tutup lagi. Si botol ini kan sebenarnya kalau kita buka nih kayak gini, jadi dia kayak gini. Aku pakai sedotan, aku tuang, kemudian aku tutup lagi aja, aku tutup lagi. Terus aku langsung masukin ke kulkas, dan tahannya itu 24 jam setelah diminum kalau berdasarkan kemasan di sini. Aku pernah baca ada yang bilang juga 12 jam, ada yang bilang 8 jam. Cuma kalau berdasarkan kemasan di sini adalah 24 jam setelah dibuka, simpan di lemari es. Jadi aku ngasihnya gitu. Jadi aku taruh dulu di wadah sini, kemudian baru aku sendokin ke Amina. Jadi aku caranya gitu. Untuk rasanya sendiri kan ini ada coklat, strawberry. Nah, untuk harganya harganya sama. Nanti aku taruh di sini untuk harganya. Nah, jadi pokoknya kalau dibandingkan susu tinggi kalori lainnya, Amina paling cocok ini, dan berat badannya pun sekarang sepertinya sudah naik lebih dari 400 gram dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Cuma itu juga dibarengi dengan makanan yang bernutrisi ya, Mams. Jadi aku tetap kasih empasi homemade, empasi instan. Empasi instannya pun aku takar untuk sekali penyajiannya sesuai dengan yang ada di kemasannya dan petunjuk dokter. Serta aku juga berikan empasi instan yang memenuhi karbohidrat, lemak, dan protein hewaninya. Dan kadang aku kasih juga sayur dan buah. Cuma sebenarnya dokter kemarin juga menjelaskan ke aku bahwa untuk sayur dan buah itu dokter kurang merekomendasikan diberikan begitu banyak. Jadi berikannya emang perkenalan dulu aja, karena ternyata kalau kita lagi mengejar berat badan anak, yang paling dibutuhkan adalah protein hewani serta lemak dan karbohidrat juga. Itu aja sih paling.
di sini sebenarnya udah jelas banget cara pemakaiannya kayak gimana. Terus untuk di sini pun untuk penggunaannya harus maksimal 4 botol. Di sini udah tulis maksimum 4 botol, jadi nggak boleh lebih dari itu. Anak aku aja minum itu hanya kira-kira sehari tuh kalau udah 2 botol udah banyak banget. Dia biasanya cuma 1,5 botol, itu udah menurut aku udah cukup banyak karena kan didampingi makan juga. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang jadwalnya dia ya, gimana minumnya. Jadi dia bangun tidur itu aku langsung kasih susu. Pokoknya itu mungkin sekitar jam 7, jam 8, pokoknya aku kasih susu. Nah, kalau yang bagus ya sih sebenarnya jam 6 itu kita kasih susu. Setelah itu nanti jam 8 baru aku kasih jeda 2 jam kan dari dia minum susu, baru aku kasih sarapan. Habis sarapan sekitar jam setengah 12 atau jam 12 dia makan siang. Nanti jam 2-nya aku kasih susu lagi atau jam 3. Nah, nanti dia jam 4 snack, terus jam 6 aku kasih makan malam. Nah, pas mau tidur aku kasih lagi jam 8. Pokoknya nanti aku taruh di sini ya untuk jadwal-jadwalnya kayak gimana karena memang sebenarnya jadwalnya juga kalau aku sih masih berubah-ubah karena tergantung dengan waktu tidurnya sendiri. Kadang dia tidur siang bisa 2 jam, 3 jam, jadi kan mundur-mundur. Jadi aku kasih tuh kira-kira dalam satu hari itu 3 kali, 3 kali sehari atau kalau kadang-kadang 4 kali juga kalau misalnya memang dia nggak mau makan aku kasih 4 kali gitu. Jadi sekali minum bisa antara 80 sampai 120 mili, cuma paling sering sih 100 mili. Nah, itu aja sih paling penjelasan dari aku. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja di komen. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.